Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya anak-anakku yang berkarakter, unggul, juara? Yes, kangen ya bertemu. Nah, untuk sementara kita masih pembelajaran daring ya. Nah, untuk video kali ini ya, kita masuk ke KD yang kedua, 3.2, yaitu menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Nah, untuk video 3.2 ini, KD 3.2 ini, Bu Rusma sudah siapkan 3 video. Ini video yang pertama. Jadi part yang pertama adalah ini. Langsung saja kita ke materi. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Contohnya, Ibu kasih contoh ya biar kalian paham. Ada 2 pertempuran dalam jangka waktu yang bersamaan, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Nah, misalnya di sini ada pertempuran Padri di Sumatera Barat di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian di Jawa ada pertempuran Diponegoro. Namun mereka sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Bahkan mereka pun tidak saling mengenal satu sama lain. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Situasi seperti itulah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Di mana Belanda menghentikan sementara pertempuran di Sumatera Barat, pertempuran Padri. Karena apa? Pasukannya mau dibawa ke Jawa untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan pertempurannya bisa dikalahkan oleh Belanda. Belanda kembali fokus ke Sumatera Barat dengan melanggar perjanjian damai. Akhirnya pun Tuanku Imam Bonjol juga berhasil ditangkap dan pertempurannya pun berhasil dikalahkan oleh Belanda. Ini bersifat lokal dan kedaerahan. 2. Tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi hanya berkelompok saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Bisa raja, ulama, tokoh keagamaan, bisa bangsawan. Nah, itu. Jadi orang-orang yang berkarisma ya. Yang keempat, menggunakan kekuatan senjata. Namun dari segi persenjataan kalah dengan pihak penjajah. 5. Mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Ibu contohkan adalah Kerajaan Banten ya, di mana Sultan Ageng Tirtayasa ini dipecah belah oleh Belanda dengan anaknya berkonflik, akhirnya anaknya dengan bapaknya. Di mana anaknya Sultan Haji ya namanya. Sultan Haji dibantu oleh Belanda melawan Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak lain adalah ayahnya. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa kalah dan Sultan Haji pun menang.
Tentunya ketika Belanda penjajah atau bangsa Eropa yang lain membantu, pasti ada sesuatu yang diinginkan ketika yang dibantu itu menang. Kalah pun juga tetap akan minta sesuatu. Nah, apa yang diminta oleh yang membantu dari pihak penjajah itu? Mereka meminta wilayah, kekuasaan, ataupun upeti, ya, ataupun hak untuk memonopoli perdagangan. Jadi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah penjajah. Jadi kalau kita pecah belah, yang diuntungkan adalah bangsa-bangsa penjajah. Apalagi mereka menggunakan strategi divide et impera. Pecah belah lalu dikuasai, diadu domba satu sama lain. Sampai di sini jelas ya. Jadi kita jangan sampai mudah dipecah belah. Karena yang rugi siapa? Yang rugi adalah kalian sendiri. Yang diuntungkan adalah bangsa yang hendak menjajah negara kita. Lanjut. Masih ingat ya, bangsa-bangsa mana aja yang pernah menjajah? Bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah menjajah Nusantara? Nah, ini ada Portugis, kemudian ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis. Masih ingat siapa penjelajah samudra dari Portugis yang pertama kali mendarat di Malaka? Ya, betul, Alfonso de Albuquerque. Nah, ini ada perlawanan yang pertama ya. Ini perlawanan rakyat Ternate. Jadi Maluku pada zaman ya tahun-tahun 1500-an gitu kan, abad ke-14-an gitu kan. Itu merupakan penghasil rempah-rempah. Di sana sudah berdiri dua kerajaan, yaitu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, latar belakangnya adalah Portugis ini melakukan monopoli perdagangan. Kemudian Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Ketiga, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Tokoh perlawanan rakyat Maluku ini ada Sultan Hairun. Kemudian ada anaknya yaitu Sultan Babuo, ini dari kerajaan Ternate. Sultan Hairun wafat, akhirnya dilanjutkan oleh Sultan Babuo. Ini berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Ini ada sebuah gambar lukisan yang menggambarkan Ternate pada tahun 1720. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Demak. Latar belakangnya adalah monopoli bangsa Portugis di Malaka. Yang kedua, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak ini dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya, Pati Unus, menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513, namun gagal. Makanya Pati Unus mendapatkan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemenangan yang gemilang. Nah, yang sekarang namanya menjadi Jakarta. Jadi Jakarta ini beberapa kali mengalami perubahan nama. Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, kemudian Jakarta. Lanjut ya. Perlawanan rakyat Aceh. Latar belakangnya, hubungan antara Kesultanan Aceh dengan bangsa Eropa lain selain Portugis ya,
Ini dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Yang kedua, sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Sultan Ali Muhayyad Shah ini berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, yakni Daya, Pidi, dan Pasai, ini pada tahun 1520-an. Kemudian rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani. Ini pada tahun 1636 sampai 1641. Namun akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Ini ada gambar Sultan Aceh ya, Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Lanjut. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu perlawanan terhadap VOC. Nah, ini VOC ini yang paling lama ya, berada di lama lah berada menduduki Nusantara walaupun hanya sebuah kongsi dagang. Perlawanan Kesultanan Mataram, ini yang pertama. Latar belakang. VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali, tahun 1628 dan 1629, namun gagal. Kenapa gagal? Karena ada mata-mata yang menyampaikan kepada pihak Belanda terkait dengan rencana penyerangan, di mana akhirnya apa? Belanda membendung aliran sungai, kemudian juga membakar lumbung padi milik tentara Mataram, yang imbasnya adalah banyak prajurit mati kelaparan, kemudian juga terkena penyakit malaria. Karena selain itu juga karena jarak yang jauh menuju ke Batavia. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan kegagalan penyerangan VOC di Batavia. Kemudian setelah Sultan Agung wafat, pemerintahannya digantikan oleh Sultan Amangkurat I. Ini pada tahun 1645 sampai 1677. Namun justru Sultan Amangkurat I ini memilih bekerja sama dengan VOC. Selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Banten. Latar belakangnya, persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ini tahun 1651 sampai 1682. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Ingat, politik divide et impera, adu domba, pecah belah dikuasai. Nah, itulah politik yang diterapkan oleh VOC dan berhasil jitu bisa meredam pemberontakan atau perlawanan dari pihak raja-raja di Nusantara. Kemudian perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Topo dan Ratu Bagus.
Nah, ini ada gambar reruntuhan Keraton Kaibon bekas istana kediaman Ibu Suri Sultan Banten pada sekitar tahun 1933. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Makassar. Latar belakangnya. Kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Nah, pemimpin dari rakyat Makassar adalah Sultan Hasanuddin. Ini pada tahun 1653 sampai 1669. Beliau ini dijuluki ayam jantan dari timur. Beliau adalah Raja Guatalo atau Raja Makassar ya, yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Namun akhirnya juga mengalami kekalahan dan akhirnya pada tanggal 18 November 1667 ditandatangani Perjanjian Bongaya yang berisi sebagai berikut. Kesultanan Guatalo Makassar ya mengakui monopoli perdagangan VOC. Pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Guatalo Makassar. Kesultanan Guatalo harus membayar ganti rugi perang. VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan, yaitu benteng Rotterdam. Ini masih ada sampai sekarang bentengnya. Kesultanan Guatalo harus mengakui kedaulatan kerajaan Bone yang pada waktu itu dipimpin oleh Aru Palaka. Lanjut ya. Setelah VOC bangkrut akibat korupsi, akhirnya VOC dibubarkan. Kemudian diambil alih oleh pihak pemerintah Belanda. Nah, ini perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini yang pertama ada perlawanan Patimura. Latar belakangnya tidak ingin Belanda kembali ke Maluku. Kemudian pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkeh. Patimura ini berhasil merebut benteng Tursted dan benteng Deverditch. Perlawanannya yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Patimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Selanjutnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Latar belakangnya campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Nah, ini yang menjadi penyebab khususnya utamanya adalah pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Tokoh-tokohnya di sini ada Pangeran Diponegoro, ada Pangeran Mangkubumi, ada Sentot Alibasa, ada Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Dari pihak Belanda, mereka menerapkan strategi benteng stelsel, di mana wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak Belanda ini
didirikan pos-pos atau benteng-benteng kecil yang dihubungkan jalan dengan pos-pos yang lain. Jadi semakin lama akhirnya markas dari Pangeran Diponegoro ini terkepung, dan akhirnya mau tidak mau Pangeran Diponegoro pun memilih untuk berunding. Namun sebelum berunding ternyata malah ditangkap dan akhirnya diasingkan. Ini ya, Belanda menggunakan taktik benteng stelsel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menangkap Diponegoro pada saat melakukan perundingan dan kemudian diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Nah, ini lukisan karya Nicholas Pieneman yang menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakangnya, keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Akibat perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London tahun 1814. Pada tahun 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Ini tokohnya ya, Sultan Badarudin. Selanjutnya perlawanan Imam Bonjol. Ini pertempuran Padri, Sumatera Barat. Latar belakangnya, konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Konflik internal ini terkait dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum adat, di mana mereka suka sambung ayam, minum minuman keras, judi, yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Jadi masuk Belanda menerapkan strateginya politik adu domba, pecah belah kuasai. Jadi dia memilih kaum adat, membantu kaum adat untuk melawan kaum Padri. Kemudian pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang tahun 1825. Ada tujuannya kenapa ada perjanjian Masang? Karena Belanda ingin fokus terhadap perang Diponegoro. Jadi pasukannya dibawa ke Jawa untuk melawan Pangeran Diponegoro. Kemudian tanpa sepengetahuan Belanda, ini ya, kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui pelangkat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Nah, pada tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Kemudian Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol pada tahun 1839, dan akhirnya
Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Nah, ini selanjutnya ada perang Aceh. Ini ada perang Aceh, itu perang yang paling lama. Ini luar biasa ini. Latar belakangnya adalah keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Nederlandica. Perang Aceh ini bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Sultan Mahmud wafat karena kolera, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Shah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit. Hal ini membuat Belanda harus menerapkan strategi baru, yaitu dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Perjuangan rakyat Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan, hingga akhirnya berkonsultasi dengan orientalis Belanda yang bernama Snok Horhonje. Belanda menerima saran Snok Horhonje dengan cara mengadu domba kaum bangsawan Ulebalang dengan kaum ulama. Jadi Snok Horhonje ini menyamar menjadi seorang ulama, masuk ke tengah-tengah rakyat Aceh karena dia juga bisa tahu tentang ajaran Islam. Dia bisa membaur dengan orang-orang Aceh, namun tujuannya adalah mencari kelemahan dari orang-orang Aceh. Kemudian dia tulis dalam sebuah buku yang berjudul The Aceh. Kemudian dia memberikan saran kepada pihak Belanda kalau untuk menghentikan perlawanan rakyat Aceh adalah dengan mengadu domba kaum Ulebalang bangsawan dengan kaum ulamanya. Kemudian pada tahun 1903, pasukan Marsose atau gerak cepat ini bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Teuku Umar. Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya yaitu Cut Nyak-Dien. Tahun 1905, Cut Nyak-Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Lanjut, perlawanan Sisingamangaraja 12. Latar belakangnya. Sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Tahun 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintahan kerajaan Batak di Bakara. Sisingamangaraja 12 berhasil lolos dan melarikan diri ke daerah Pakpak. Pada tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 tidak menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam pertempuran di hutan Sim Sim. Kemudian perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Latar belakangnya adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Hak tawan karang yaitu hak di mana apabila ada kapal asing yang terdampar di wilayah sekitar kerajaan Bali, maka kapal tersebut beserta isinya, beserta awaknya menjadi milik kerajaan Bali.
Nah, inilah yang tidak disukai oleh Belanda karena banyak sekali kapal-kapal Belanda yang karam di sekitar kerajaan-kerajaan Bali. Tokohnya di sini ada Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem, kemudian ada patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik ini membalas tipu daya Belanda dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844. Jadi gini, ada kapal Belanda yang karam di sekitar kerajaan Buleleng. Karena tidak mau dirampas, karena adanya hartawan karang tersebut, akhirnya Belanda menawarkan kesepakatan. Setuju dari pihak kerajaan Buleleng. Namun ternyata Belanda melanggar kesepakatan. Nah, akhirnya apa? Timbullah perlawanan. Namun pada tanggal 15 April 1849 Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. Ya. Makanya ini juga disebut dengan pertempuran Puputan Jagaraga, pertempuran habis-habisan, pertempuran sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah akhir ya di Jagaraga. Lanjut, perlawanan Kesultanan Banjar. Latar belakangnya, monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Beban pajak dan kewajiban wajib terhadap rakyat yang memberatkan. Intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Tokohnya ada Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada tahun 1862. Pada 28 April 1962, terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal Perang Banjarmasin. Tahun 1962, Pangeran Antasari wafat karena sakit yang dideritanya. Lanjut ya, kita bahas terkait dengan dampak penjajahan bangsa Eropa. Namun ini masuk ke KD ketiga, jadi tidak Ibu sampaikan di sini. Untuk video yang lainnya yaitu nanti terkait dengan menganalisis ya strategi perlawanan sesudah abad ke-20. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan lewat di kolom komentar ya anak-anakku. Terima kasih Ibu, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.